Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi aplikasi komputer. Oke, sebelumnya saya Ahmad Haidar dan rekan-rekan saya, mangga dipersilahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiz Suskuloh dan nama saya Rahmawati Denis. Yang pertama itu pertemuan kedua ya, adalah dasar-dasar komputer. Ya, komputer adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah data atau informasi yang diberikan oleh user, yang lalu diolah oleh komputer itu lalu ditampilkan melalui output atau keluaran. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Komputer sendiri memiliki bagian-bagian yaitu keyboard, monitor, CPU, dan mouse. Keyboard sendiri itu merupakan perangkat input ya atau masukan yang berfungsi untuk memasukkan perintah kepada CPU, dan monitor adalah perangkat keluaran yang berfungsinya untuk mengeluarkan informasi atau menampilkan informasi yang diolah oleh CPU. CPU sendiri itu merupakan perangkat pemrosesan data gitu, yang terdiri dari beberapa komponen juga. Yang terakhir mouse itu inputan sama untuk memberikan arahan itu kursor. Oke, selanjutnya CPU itu terdiri dari prosesor, RAM, ROM, dan motherboard. Prosesor sendiri adalah bagian yang terpenting dari CPU karena prosesor itu inti dari CPU sendiri atau inti yang memproses semua data itu. RAM adalah tempat penyimpanan sementara dan ROM itu tempat penyimpanan permanen ya. Sedangkan motherboard itu perangkat bus yang digunakan untuk menyatukan seluruh komponen. Oke, selanjutnya adalah bilangan biner. Bilangan biner itu terdiri dari 2 digit, yaitu 1 dan 0. Bilangan ini mudah dimengerti oleh mesin, dan fungsinya untuk berkomunikasi melalui internet dengan cara mengubah data menjadi bilangan biner. Lalu sejarah bilangan biner diciptakan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, ditemukan pada abad ke-17-an. Oke. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu sistem bilangan. Di sini terdapat 4 sistem bilangan, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Bilangan biner yaitu bilangan yang terdiri dari 2 digit yaitu 0 dan 1. Bilangan desimal yaitu bilangan yang terdiri dari 10 digit dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Lalu bilangan oktal yaitu bilangan yang terdiri dari 8 digit dimulai dari angka 0 sampai dengan 7. Lalu yang terakhir adalah bilangan heksadesimal, yaitu bilangan yang terdiri dari 16 digit yang dimulai dari 1 hingga 9 dan dilanjutkan 10-nya itu diganti menggunakan huruf dari A sampai F, yaitu 10 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Denis. Saya akan menjelaskan aplikasi komputer pertemuan keempat. Yang pertama, ada software dan operating system. Software adalah kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan komputer. Sedangkan program adalah kumpulan perintah yang tersusun sistematis, tersimpan di dalam hardware, dan bersifat tidak terukur atau intangible. Yang kedua, ada sistem operasi yang merupakan software yang dipasangkan pada hard drive, sehingga hardware dapat berkomunikasi dengan software. Bisa dianalogikan sistem operasi dan komputer sebagai bohlam dan listrik. Tanpa listrik, bohlam tidak akan menyala dan bohlam pun tidak akan berguna. Lalu ada program aplikasi dan aplikasi compiler.
Program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Sedangkan compiler atau kompilator adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah source code atau kode pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Di sini ada macam-macam operating system. Macam-macam operating system, yang pertama ada Windows, yang merupakan sistem komputer yang sudah dikembangkan sejak 1985. Beberapa versinya adalah Windows 95, Windows Vista, Windows 7, hingga Windows 11 sebagai versi terbarunya. Sistem ini dibuat oleh Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tahun 4 April 1975. Yang kedua ada macOS. Sistem operasi ini mempunyai kepanjangan Macintosh Operating System yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple sejak 2001 dan hanya dapat bekerja di perangkat khusus milik Apple. Dan sistem operasi ini pertama kali dirilis tahun 2001. Yang ketiga ada Linux. Linux adalah sistem sumber terbuka yang sistemnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan dengan mudah dan bebas oleh siapapun. Linux memiliki banyak versi open source yang dapat diunduh gratis dan mudah. Linux pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tanggal 25 Agustus 1991. Dan di sini ada beberapa macam software yang sering digunakan. Beberapa software yang sering digunakan adalah software dari pengolah kata, angka, gambar, database, dan juga bahasa pemrograman. Ada software pengolah kata. Software pengolah kata adalah salah satu contohnya adalah Microsoft Word, yang merupakan perangkat lunak buatan perusahaan Microsoft Corporation. Microsoft menerbitkan program ini pada tanggal 25 Oktober 1995 untuk IBM PC. Aplikasi ini digunakan untuk Windows. Yang kedua ada Notepad. Notepad atau dikenal dengan nama Windows Notepad adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk membuat teks sederhana. Aplikasi ini sudah dimulai sejak adanya Microsoft 1.0 tahun 1985. Kemudian ada software pengolah angka. Beberapa contohnya adalah yang pertama, Open Office Calc. Operasi ini merupakan pengolah angka yang di PC yang pertama, yang bersifat sebagai open source dan multi-platform, jadi bisa digunakan secara gratis. Aplikasinya didukung perangkat Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang paling sering digunakan. Aplikasinya didukung oleh perangkat Windows dan Android dan diluncurkan oleh Google. Lalu ada software pengolah gambar. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Yang kedua ada CorelDRAW. CorelDRAW adalah aplikasi desain grafis 2D digital yang berbasis vektor. Dengan aplikasi ini, kita bisa membuat desain logo, flex, brosur, kartu undangan, dan berbagai desain dokumen lainnya dengan mudah. Kemudian ada software pengolah database. Beberapa contohnya adalah MySQL. MySQL merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer di antara aplikasi database lain. Aplikasi ini bersifat open source dan bisa digunakan untuk membuka platform dengan baik tanpa mengalami gangguan. Kemudian ada software pengolah bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java. Java merupakan bahasa program komputer yang dapat digunakan dan dijalankan di berbagai platform. Di antaranya adalah PC hingga mobile. Bahasa pemrograman komputer ini pada awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystem pada The Green Project pada tahun 1991. Yang kedua ada Python. Kemudian selanjutnya ada pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita membahas tentang jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah dua atau lebih jaringan yang terhubung satu sama lain yang digunakan untuk membagikan suatu data. Jaringan dibangun dengan memadukan konfigurasi sebuah hardware dan software agar sistem dapat berjalan mulus dan nyaman untuk dipakai bekerja. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Selanjutnya ada jenis jaringan komputer.
Jenis jaringan komputer meliputi LAN atau Local Area Network yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jaringan pendek. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Sama seperti LAN, MAN digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan, namun dari kota satu ke kota lain. Jaringannya lebih besar daripada LAN, tetapi tidak lebih besar daripada WAN. WAN atau Wide Area Network adalah merupakan kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat ini menghubungkan LAN ke WAN, dan dalamnya terdapat jaringan IP dan router menyimpan alamat LAN dan WAN. Yang kemudian ada PAN atau Person Area Network. PAN adalah jaringan LAN yang mencakup wilayah pribadi seperti rumah atau kantor. Biasanya jaringan ini dipakai untuk berbagi data internet atau juga printer. Kemudian ada Campus Area Network. Jaringan ini hampir sama dengan MAN, namun jaringannya terbatas pada jaringan sekolah atau akademi. Jaringan ini biasanya hanya dipakai untuk praktik lab dan pembaharuan kelas. Kemudian ada VPN, yaitu Virtual Private Network, yang merupakan sebuah jaringan yang menyediakan kondisi internet yang aman. Jaringan ini bisa menghubungkan dua kantor dalam satu jaringan yang aman. Kemudian ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah topologi yang mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung dan dapat dibilang juga sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Salah satu beberapa contoh topologi jaringan komputer adalah bus. Topologi ini menjadikan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel-kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Kemudian ada ring yang merupakan jaringan yang seolah memiliki tetangga untuk tujuan komunikasi. Kemudian star yang merupakan jaringan yang memiliki pusat titik koneksi pusat yang menghubungkan jaringan switch atau router dengan perangkat. Kemudian ada tree yang merupakan topologi yang terhubung dengan topologi star untuk membentuk topologi bus. Kemudian ada mesh yang merupakan konsep rute. Pesan yang dikirim oleh mesh masih mengambil dari salah satu dan beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Kemudian ada perangkat-perangkat jaringan komputer. Perangkat-perangkat jaringan komputer ini meliputi server yang merupakan sebuah media penyimpanan data dan alat yang mengelola jaringan komputer. Kemudian ada kabel jaringan yang merupakan sebuah kabel untuk menghubungkan klien dengan server. Kemudian ada hook dan switch yang merupakan dua alat yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama, yaitu menghubungkan dua komputer ke dalam satu jaringan. Dan kemudian terdapat fungsi-fungsi jaringan komputer, yaitu salah satunya dapat berbagi berbagai macam data dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian ada memudahkan komunikasi yang tidak berbatas jarak dan memungkinkan akses secara pribadi dan juga meningkatkan keamanan dalam berbagi data. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan ke-6 yang pembahasannya adalah tentang sistem operasi. Boleh di next. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Pada perangkat komputer mulai dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Jadi, tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan program aplikasi apapun pada komputer mereka. Maka, sistem operasi ini sangat berperan penting untuk menjadi jembatan agar hardware dan software bisa berjalan dengan semestinya. Boleh di next. Masing-masing sistem operasi juga contoh sistem operasi. Jadi, ada beberapa contoh sistem operasi. Contohnya Linux, Android, iOS, Mac OS, Microsoft Windows, dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dan tentunya masing-masing sistem operasi berikut juga pastinya memiliki keunggulan tersendiri. Next. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi juga memiliki fungsi. Yang satu adalah manajemen sumber daya komputer.
yang maksudnya adalah sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan masih banyak lagi. Yang kedua, menghubungkan hardware. Yang maksudnya adalah sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget atau perangkat dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, yang selanjutnya akan menjalankan operasi dasar komputer. Yang ketiga, ada tampilan antarmuka atau interface. Jadi tampilan antarmuka atau interface ini berfungsi sebagai tampilan atau antarmuka atau interface yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan. Jadi sehingga pengguna tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang keempat, ada mengoptimalkan fungsi komputer atau menjadikan komputer memiliki kinerja optimal juga bagian dari fungsi utama sistem operasi. Karena tanpa adanya sistem operasi, pengguna hanya dapat menjalankan program rutin. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa sistem operasi diciptakan. Yang terakhir ada mengelola seluruh program. Yang maksudnya adalah sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. Next. Nah, berikut ada generasi-generasi daripada sistem operasi. Yang generasi pertama itu pada tahun 1945 hingga 1955. Itu tuh adalah awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang menjadi awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Nah, pada generasi kedua ini yang ada pada tahun 1955 hingga 1965 memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operating system atau OS yang dinamakan AIBSYS dan FMS. Generasi yang selanjutnya adalah generasi ketiga yang ada pada tahun 1965 hingga 1980. Masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan menggunakan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming atau banyak program sekaligus gitu. Nah, pada generasi keempat atau sekarang gitu, itu lebih kepada fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era-era sebelumnya atau generasi sebelumnya. Yang mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Next. Berikut ada cara kerja sistem operasi. Yang pertama ada Batch OS, yang merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk pengimplementasiannya. Yang kedua ada Distribute OS. Jenis yang kedua ini menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga ada Mobile OS. Yang ketiga merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile seperti Android, iOS di kedua itu. Yang keempat ada multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna atau user dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Jadi membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan.
Yang kelima ada network OS. Dalam menggunakan jaringan atau network, OS juga berperan sebagai, OS itu operating system ya. Operating system juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Yang terakhir ada real-time OS. Fungsi dari yang terakhir ini adalah di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respons input yang kecil. Next. Sistem operasi. Sistem operasi juga adalah sistem operasi juga bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware dalam sistem komputer. Sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak, sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Selain itu, di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat kernel dan user space. Nah, hardware ini merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel ini merupakan core software atau perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. Dan terakhir itu ada user space. User space itu adalah software lainnya yang terdiri dari libraries dan utilities atau instruksi standar sistem aplikasi dan aplikasi software yang digunakan pengguna. Selanjutnya, next. Nah, jadi segitu aja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sebelumnya ada kutipan yang saya ambil dari Mario Teguh, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sekian, saya Faiz, terima kasih. Jadi segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.